Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya di Breaking News. Kali ini saya akan membahas tentang Computer Assisted Reporting dan Jurnalisme Sains dan Jurnalisme Data. Berikut informasi selengkapnya. Jurnalisme data adalah bentuk pendekatan di bidang jurnalisme yang berdasarkan pada penyaringan dan analisis kumpulan data dalam jumlah yang besar dengan tujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Jadi awalnya dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, kemudian jurnalis menganalisisnya untuk mengidentifikasi temuan menarik. Setelah itu, hasil analisis pun disampaikan dalam bentuk narasi, disertai dengan visualisasi yang menarik, seperti grafik, diagram, atau peta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jurnalisme data adalah bentuk pendekatan yang melibatkan beberapa bidang, seperti visualisasi data, ilmu komputer, dan statistik. Contohnya dalam pemberitaan biasa, sebuah informasi umumnya disampaikan jika memang ada peristiwa tertentu terjadi, seperti kebakaran di sebuah gedung atau pohon tumbang di sebuah jalan. Dalam pemberitaan macam itu, sumber yang digunakan jurnalis biasanya adalah dari pengamatan langsung dan wawancara dengan orang yang terlibat dalam kejadian. Selanjutnya tentang Computer Assisted Reporting. CRR adalah metode dalam jurnalisme yang memanfaatkan komputer, perangkat lunak, dan teknologi digital untuk membantu wartawan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi secara efektif. Teknik ini sering digunakan untuk menganalisis data yang kompleks atau besar, sehingga wartawan dapat menemukan pola tren atau informasi yang relevan untuk menghasilkan berita yang lebih mendalam. Fungsi dan kegunaan CRR: yang pertama, pengumpulan data menggunakan alat seperti scraping web untuk mendapatkan data dari internet atau basis data publik. Yang kedua, ada analisis data, membantu wartawan menganalisis angka atau informasi dalam skala besar seperti statistik, keuangan, survei, atau data sensus. Yang ketiga, visualisasi data, membuat grafik, peta, atau diagram interaktif untuk mempermudah pembaca. Yang keempat, validasi fakta, memeriksa keakuratan informasi melalui analisis data yang terverifikasi. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam Computer Assisted Reporting. CRR melibatkan proses sistematis dalam penggunaan teknologi dan data untuk menghasilkan laporan jurnalistik. Berikut tahapannya. Yang pertama, pengumpulan data. Sumber data mengumpulkan data dari dokumen resmi, situs web lembaga pemerintah, survei, atau basis data publik. Selanjutnya, analisis data. Proses menganalisis data untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang relevan. Alat yang digunakan seperti software statistik seperti SPSS atau REL Tools, visualisasi data seperti Google Data Studio. Selanjutnya, manajemen produksi. Manajemen produksi yaitu sebuah sistem penataan yang nantinya mengatur produk belum menjadi produk yang sudah siap untuk dipasarkan kepada konsumen. Selain itu, dalam pengelolaannya sendiri, manajemen ini memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses produksi, sehingga nantinya mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumus perencanaan. Selain itu, ketika proses berjalan dengan baik, maka dapat memungkinkan perusahaan dapat menentukan keputusan dengan baik, seperti halnya dalam menentukan produk mana yang sebaiknya untuk diluncurkan terlebih dahulu kepada masyarakat. Tujuan dari kegiatan manajemen produksi adalah mengatur tenaga kerja sehingga sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing. Selain itu, bertujuan untuk dapat mengelola sumber daya manusia untuk dapat memaksimalkan kemampuan sehingga dapat menyelesaikan tugas yang atasan berikan kepada mereka. Adapun contohnya dalam industri yang bergerak pada bidang pemurnian minyak, manajemen produksi akan bertugas dalam menganalisa proses pemurnian minyak bumi, sehingga nanti minyak tersebut memiliki daya nilai atau jual. Adapun contoh seperti halnya solar, bensin, sampai dengan minyak tanah. Selain itu, orang berperan sebagai manajemen produksi juga bertugas untuk dapat memastikan operasi pabrik, memastikan proses berjalan dengan efisien, melakukan pemilihan peralatan, dan mengawasi kualitas dari hasil pemurnian tersebut. Jurnalisme sains adalah cabang jurnalisme yang berfokus pada pelaporan, penyebaran, dan interpretasi informasi, serta perkembangan dalam dunia sains kepada halayak umum. Tujuannya adalah menjembatani dunia ilmiah dengan masyarakat umum agar hasil penelitian, teknologi, atau inovasi dapat dipahami oleh orang awam. Jurnalisme sains sering ditemukan dalam bentuk artikel, laporan dokumenter, atau program televisi yang membahas isu-isu seperti perubahan iklim, kesehatan, teknologi, hingga eksplorasi luar angkasa.
Jurnalisme sains juga melaporkan perkembangan sains terkini seperti penemuan spesies ataupun foto black holes terbaru dan juga sisi politik dari sains itu sendiri, mulai dari penemuan spesies orang utan terbaru di Sumatera, pentingnya pemetaan lahan gambut di Kalimantan, sampai peleburan lembaga-lembaga riset di BRIN. Semua itu adalah bagian dari jurnalisme sains. Harap diingat bahwa jurnalisme sains bukan sekedar menulis tentang sains, sama sekali berbeda dengan komunikasi sains, di mana seseorang menjelaskan suatu konsep ilmiah tanpa melaporkan kejadian ataupun menempatkannya dalam konteks sosial. Demikianlah informasi kali ini, saya Fatima Muhammad. Terima kasih.